Jadi kita mencoba menyelesaikan persoalannya bukannya tambah selesai, tapi ternyata malah tambah besar persoalannya. Kebajikan. Pertama kami izin mewakili Pak Menpan yang diundang pada pagi hari ini. Beliau ada tugas keluar kota untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN guru. Tadi sudah disampaikan banyak sebetulnya oleh Mas Menteri, Bu Dirjen, dan Pak Dirjen. Kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal tambahan bahwa PR kita memang cukup berat dalam konteks transformasi aparatur sipil negara. Saat ini ASN kita sudah lebih dari 4,3 juta jumlahnya, tahun lalu 4,2 juta. Dan memang 77% ASN kita itu adanya di daerah. Jadi 3,3 juta itu ada di daerah. Lebih dari 36% itu adalah guru, baik PNS maupun P3K. Jadi kalau guru ini kita selesaikan, nakes kita selesaikan, sebetulnya Pareto dari ASN ini agak cukup terselesaikan begitu. Karena porsi terbesarnya memang ada di sini. Nah, belum lagi kita punya persoalan tenaga non-ASN yang dari tahun 2005 kita coba selesaikan, sampai hari ini komitmen penyelesaian itu setiap tahun coba kita upayakan bersama-sama, tetapi faktanya bukannya makin selesai, masalahnya justru makin besar. Saat ini terdata sekitar 2,3 juta non-ASN kita, yang tahun 2005 itu sisa sekitar 60.000 saja, setelah 860.000 diangkat tanpa tes menjadi PNS pada waktu itu. Jadi kita mencoba menyelesaikan persoalannya bukannya tambah selesai, tapi ternyata malah tambah besar persoalannya. Nah, lebih dari 30% itu juga adalah tenaga pendidik, guru, dosen, tendik, dan lain-lain. Dan ada sekitar 750-an ribu adalah tenaga administrasi. Ini yang barangkali menjadi concern kita bersama, karena pada saat yang sama kita sedang melakukan digitalisasi besar-besaran di seluruh instansi pemerintah melalui SPBE. Jadi kalau kita melakukan digitalisasi, biasanya piramida dari employment itu menjadi terbalik. Kalau dulu pelaksananya jadi banyak, administrasinya jadi banyak, pada saat kita melaksanakan digitalisasi, biasanya piramidanya terbalik. Nah, ini PR besar untuk kita bersama. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mitranya adalah Komisi 2 dan dengan pemerintah itu punya komitmen bersama-sama untuk menyelesaikan ini dengan beberapa guiding principles. Pertama, penyelesaian non-ASN ini kalau bisa menghindari terjadinya PHK massal. Ini guiding principles yang kami sepakati bersama-sama antara pemerintah dan Komisi 2. Guiding principle yang kedua adalah jangan sampai anggarannya juga membengkak. Karena pada saat yang sama kita punya undang-undang yang mengatur porsi dari APBD. Ya, tadi 77% adanya di daerah, porsi APBD 30% nggak boleh lebih dari untuk biaya SDM dan lain-lain. Ini PR-nya. Lalu kalau bisa pendapatan yang diterima oleh honorer saat ini atau non-ASN saat ini tidak berkurang. Jadi ada pagar-pagar yang memang cukup ketat untuk kita coba jadikan rujukan, dan kemudian ada regulasi yang harus kita hormati bersama. Nah, ini sudah mengerucut, ada beberapa alternatif penyelesaiannya, insya Allah dalam waktu dekat kami bisa tuntaskan. Saat ini sedang lakukan simulasi-simulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Undang-Undang 5 2014 kita hanya mengenal istilah PNS dan P3K untuk ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini adalah guiding panduan kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena itu kami di Kemenpan RB mencoba membuat rencana kebijakan pemenuhan ASN dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan 2030, karena kita akan punya menikmati bonus demografi sampai 2030. Pertama, prioritas kami adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang masih boleh positif growth-nya ASN-nya. Jadi yang masih boleh nambah ASN-nya adalah pelayanan dasar kita, pendidikan dan kesehatan. Untuk tenaga fungsional teknis lainnya, kita coba cap agar terjadi zero growth begitu. Jadi secara umum dia zero growth, mungkin ada JF teknis yang boleh tumbuh, ada yang harus enggak negatif growth. Agar apa? Agar agenda SPBE digitalisasi ini nanti bukan malah menimbulkan pengangguran terselubung di dalam ASN. Tenaga pelaksana, kami sudah tetapkan kebijakan negatif growth sejak 2 tahun ini. Jadi kita tidak lagi merekrut pelaksana, karena pelaksana ini pelan-pelan akan
disrupsi oleh teknologi. Nah, kalau bisa ini memang negatif growth 30% dalam 5 tahun ke depan. Ini kebijakan umum rekrutmen yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Dan di dalam RPJMN kita 2020-2024, saat ini kami juga sedang mendiskusikan, mulai menginisiasi diskusi dengan Bappenas untuk 2024 ke depan. Ini memang ada beberapa prioritas. Jadi kalau teknis tadi zero growth, yang ini barangkali masih boleh positif, yang lainnya negatif, agar dia bisa in general menjadi zero growth. Tetapi sektor pendidikan, sektor kesehatan, itu sektor penegakan hukum adalah pelayanan dasar yang harus kita penuhi formasinya sesuai dengan kebutuhan.